memberikan pengabdian kepada BUMDes Berusaha Desa. Jadi dari saya materinya tentu berkaitan dengan pertama peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan BUMDes. Apapun ceritanya di negara kita ini, ketika kita ingin menjalankan suatu usaha tentu harus patuh, harus taat kepada regulasi. Karena dengan regulasi itu nanti akan mengatur kehidupan daripada usaha itu sendiri. Jadi kebetulan undang-undang yang mengatur tentang badan usaha milik desa inilah undang-undang tentang desa. Yang pertama, lalu turunan daripada undang-undang itu sendiri diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Nanti bisa Bapak buka peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Semua dirinci nanti mulai dari jenis usaha, jenis apa, bentuk daripada badan usaha. Pertama badan usaha milik desa, baru ada namanya badan usaha desa bersama. Kalau BUMDes inilah yang Bapak sekarang kerjakan. Sementara untuk BUMDes bersama itu merupakan kolaborasi, kalau nggak salah kemarin dikatakan dia gabungan dari UPK namanya, kegiatan di kecamatan seperti itu namanya PNPM. Jadi mereka berkolaborasi dengan BUMDes yang ada, sehingga BUMDes bersama. Tetapi sementara Bapak dan Ibu adalah mengelola usaha desa itu yang kategori pertama itu tadi. Lalu di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tadi diatur juga masalah pendirian, ya kan, pendirian baru anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu sangat penting Bapak Ibu untuk anggaran dasar rumah tangga, karena disitulah nanti akan dibicarakan hak dan kewajiban dari masing-masing, mulai dari pembina, pengurus, hingga anggota. BUMDes ini tidak jauh beda memang dengan koperasi, cuman BUMDes ini kan yang dikelola masyarakat desa, sementara kalau koperasi itu sendiri ya ada anggota tetap yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang akhirnya untuk meningkatkan perekonomian. Kalau BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga membantu meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri yang ada di dalam BUMDes itu. Itulah beberapa masalah pendidikan tadi, betul kata Bapak Silva, juga perlu sangat berupaya legalitas Bapak. Karena ketika kita ingin bekerjasama dengan pemerintah sekalipun memasarkan produk, yang ditanya adalah apakah Bapak sudah punya legalitas? Itu sangat penting. Legalitas itu sendiri bisa kita daftarkan. Kalau BUMDes itu di Kementerian Desa ada apa namanya. Kalau UMKM juga di Kementerian Koperasi dan UMKM. Tentu untuk menuju ke sana kita memenuhi syarat-syarat berkas-berkas yang ada seperti nomor usaha ya, usaha ya seperti legalitas untuk menjamin perlindungan konsumen, ya, BPOM, baru dinas kesehatan dan begitu ya Bapak ya. Artinya menjamin bahwa produk kita yang kita tawarkan kepada masyarakat ini menjamin perlindungan konsumen itu sendiri, baik dari kesehatan, keamanan, kenyamanan dalam menggunakan. Lalu ada satu hal penting Bapak, kemarin kami baru pelatihan dari Kementerian Perindustrian. Tentu kan arahnya produk kita ini tidak hanya dipasarkan ke masyarakat. Tentu bagaimana peran dari pemerintah untuk menyokong atau membantu BUMDes dan UMKM ini menjadi naik kelas. Sekarang Kementerian UMKM itu slogannya adalah UMKM naik kelas. Jadi bagaimana kita yang kita di bawah ini supaya bisa naik kelas. Di Kementerian Perindustrian kemarin ada menyinggung mengenai sertifikasi TKDN namanya, artinya sertifikasi produk dalam negeri. Jadi ketika BUMDes dan UMKM ini ingin dibantu oleh pemerintah untuk memasarkan produknya, maka BUMDes dan UMKM ini harus memiliki sertifikasi TKDN namanya, produk dalam negeri. Jadi untuk memenuhi bagaimana kita bisa tersertifikasi sebagai produk dalam negeri untuk bisa masuk ke akses pasarnya pemerintah, ya kan? Ada beberapa nilai-nilai yang harus kita penuhi.
dan akhirnya nilai itu nanti bisa kita daftarkan ke Kementerian Perindustrian. Kalau Bapak dan Ibu nanti dan bumdes-bumdes yang ada kira-kira ingin mendapatkan sertifikasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, nanti boleh koordinasi sama kami Bapak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kesehatan Indonesia. Tentu harapannya selain pertemuan dan diskusi kita ini, tentu ada tindak lanjut kita untuk melakukan pendampingan bagi UMKM, bagi bumdes-bumdes yang belum mendapatkan legalitas, yang belum tersertifikasi produk dalam negeri dan sebagainya, boleh kita saling berkoordinasi. Nah, jadi maksud saya tadi sertifikasi produk dalam negeri tadi itu, kalau bapak-bapak dari UMKM atau bumdes ingin dibantu oleh pemerintah dalam melakukan produk, itu harus sertifikasi bapak. Memang kan masalah yang paling krusial masalah UMKM dan bumdes ini adalah akses pasar Pak, akses pasar. Di mana bumdes-bumdes dan UMKM ini hanya di tingkat lokal daerah kita, paling tinggi dia tingkat provinsi. Ya kalau mau pemerintah mengajak berkontribusi untuk ikut pameran, itu kan dibantu oleh pemerintah. Tetapi kan pemerintah harus melihat juga produk yang kita tawarkan. Itu tadi saya katakan harus tersertifikasi produk dalam negeri, sehingga pemerintah mau menggandeng kita, mau mengajak kita, ini loh produk dari kami bumdes kami. Itu maksud saya tadi Bapak. Itulah masalah akses pasar, sehingga bumdes itu sulit berkembang Bapak, sulit berkembang. Yang saya lihat selama ini, saya banyak melakukan pendampingan juga kemarin dilakukan juga, lalu bumdes yang di Tanjung Balai kan juga itu akses pasar untuk menaikkan UMKM ini Bapak. Gitu. Baru masalah yang kedua, masalah mindset daripada pengurus di bumdes itu sendiri. Kenapa saya katakan? Ya, awal tahun pertama terpilih pengurus yang memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga tahun pertama sampai dia berorganisasi, dia sebagai pengurus UMKM bumdes ini naik dia, bagus, ada pencapaian. Tetapi karena di dalam anggaran dasar kan harus diganti itu pengurus, ya kan? Nah, jadi terpilihlah contohlah pengurus yang baru, yang notabene ya belum paham, manajerialnya kurang, kreativitasnya kurang, sehingga menurun kurvanya. Itu yang terjadi kemarin kami pendampingan di Langkat Bapak. Tahun pertama, tahun kedua kepengurusan itu dia kreatif, pengurusnya itu anak muda itu sampai ke media sosial, naik dia kurvanya, kurva untuk kehidupan apanya bumdesnya. Tetapi karena anggaran dasar mengatakan dia harus diganti karena harus periodisasi, masuklah yang baru, menurun kurvanya. Jadi maksud saya di sini tadi, bagaimana kita untuk menjaga kehidupan daripada bumdes ini, dan kita memilih orang yang betul-betul mampu menjamin bumdes ini, UMKM ini bisa naik kelas. Nah itu memang anggaran dasar harus kita atur berapa lama priorisasi daripada bumdes itu sendiri. Itulah mindsetnya. Jadi mindset itu kita harus memilih pengurus itu yang memang membangun, bukan mencari duit. Yang terjadi selama ini adalah dia mau berusaha untuk berjualan, mencari duit, menambah penghasilan, paling parah itu menambah penghasilan di samping dari para dia kerja utamanya, tugas utamanya. Sehingga ya motivasinya bagaimana dia bisa mengkeruk daripada usaha bumdes ini. Jadi maksud saya tadi betul-betul kita memilih yang benar-benar ingin membangun, ingin menggerakkan, ingin menaikkan kelasnya. Itu masalah yang kedua. Pertama tadi masalah apa tadi ya? Yang kedua masalah manajemen. Yang ketiga tadi masalah apa ya? Yang pertama masa tadi ya, akses pasar. Yang kedua masalah ini mindset. Baru yang ketiga masalah marketing lah Pak. Ya sampai saya sisipkan juga. Walaupun orang bapak sudah menggunakan cara marketing melalui media sosial, ya sekarang semua serba penggunaan media sosial. Saya sendiri secara pribadi untuk menaikkan nilai jual diri saya supaya dikenal orang, saya sering posting di Facebook. Oleh karena tadi kita sudah endorse sebagian, itu akan saya bantu di media sosial kami.
mudah-mudahan ya kita tidak berharap ada signifikan atas daripada kita tadi memposting tadi, tapi paling tidak orang sudah tahu bahwasannya Bumdes siapa Sauluan tinggi ada rupanya dan produk-produknya seperti ini. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin bagus. Yaitu tadi tetap kita berjualan atau memasarkan melalui media sosial itu sangat berpengaruh Pak, karena sangat luas apanya, sangat luas cakupannya, tidak ada di lokal, tidak ada ya seperti kita sekarang media sosial sangat dibutuhkan dan kalau bisa kita bikin konten dalam YouTube ya kan, dengan mengangkat satu ikon atau tokoh masyarakat atau ya artis tingkat lokal pun atau penyanyi tingkat lokal sangat membantu Pak. Saya rasa itu saja lah gambaran bagaimana kita untuk menaikkan kelasnya Bumdes ini ke yang lebih baik. Ya, bisa juga Pak, perbatasan ya kalau dalam jiwa kewirausahaan intinya adalah kreativitas dan inovasi. Itu sangat berbeda. Kreativitas itu adalah mengembangkan sesuatu yang ada, itu kreativitas. Kalau inovasi membuat sesuatu yang baru. Jadi walaupun ada produk kita ini, bagaimana kita untuk kreatif mengembangkan produk kita dan lebih jago lagi kalau kita membuat suatu inovasi di samping produk yang sudah ada, kita membuat suatu produk baru yang lain daripada sudah ada, bisa dari keunikannya, dari rasa dan sebagainya, dari kemasan sehingga orang merasa tertarik untuk mau menggunakan, mau menikmati daripada produk kita. Itulah inti daripada jiwa-jiwa kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. Saya rasa itu aja lah dari saya. Terima kasih.